Budaya, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari tentang Hari Raya Waisak, salah satu hari raya dalam agama Buddha. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Ayo duduk bersila, duduk dengan hening, pejamkan mata, badan rileks, kita sadari napas, katakan dalam hati, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah kita lakukan duduk hening, mari kita kenali hari raya dalam agama Buddha. Adakah kalian tahu hari raya agama Buddha itu apa saja? Ya, hari raya dalam agama Buddha itu sangat banyak. Nah, ada 4 hari raya yang utama yang berhubungan dengan kehidupan Buddha Gautama. Apa 4 hari raya itu? Yang pertama adalah Hari Raya Waisak, lalu Hari Raya Hasada, lalu ada Hari Raya Magha Puja, dan Hari Katina. Hari Raya Katina itu adalah hari di mana kita melakukan kebajikan dengan berdana kepada Sangha. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak ini sudah menjadi libur nasional di Indonesia sejak tahun 1983. Ibu yakin kalian belum lahir ya tahun ini. Nah, jadi Hari Raya Waisak itu sudah lama sekali menjadi hari raya libur nasional. Jadi setiap Waisak setiap tahunnya kita pasti libur sekolah. Nah, Hari Raya Waisak ini diperingati pada bulan Mei dan Juni. Maksudnya adalah bisa saja kita peringati pada bulan Mei atau bulan Juni, tergantung pada tahun itu bulan purnamanya itu kapan, itu ya. Jadi tanggal hari raya Waisak itu adalah mengacu ketika bulan di langit itu bersinar dengan penuh, yang disebut dengan bulan purnama. Nah, yang jatuh antara bulan Mei dan Juni. Nah, disitulah kita memperingati Hari Raya Waisak. Makanya setiap tahun Hari Raya Waisak itu tanggalnya berbeda. Bisa tanggal 12, bisa tanggal 20 ya, tetapi bulannya sama. Kalau tidak bulan Mei, ya bulan Juni. Lalu Bu, Hari Raya Waisak itu memperingati apa? Ya, Hari Raya Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Apa saja itu? Yang pertama adalah lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama, yaitu di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Lalu yang kedua, Siddhartha Gautama atau Pangeran Gautama yang saat itu sudah menjadi pertapa, menjadi Buddha atau mencapai penerangan sempurna itu pada tahun 588 sebelum Masehi. Lalu peristiwa ketiga adalah Buddha Gautama parinibbana atau wafat di Kusinara pada tahun 543. Ayo, apakah kalian masih ingat apa saja 3 peristiwa penting pada Hari Raya Waisak? Ya, betul. Yang pertama memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623. Yang kedua, Pangeran Siddhartha Gautama menjadi Buddha di daerah yang namanya Bodh Gaya di bawah pohon Bodhi pada tahun 588 Masehi. Yang ketiga, Buddha Gautama wafat atau parinibbana di daerah yang namanya Kusinara pada tahun 543. Memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha, mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Jadi Pangeran Siddhartha itu setelah menjadi Buddha dikenal dengan nama Buddha Gautama.
Nah, ini dia gambarnya 3 peristiwa penting pada hari raya Waisak. Kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, lalu Siddhartha Gautama menjadi Buddha, dan Buddha Gautama wafat pada usia 80 tahun. Baik, apa yang dilakukan saat hari Waisak? Ada dua, yang pertama ritual atau puja bakti, dan yang kedua adalah bakti sosial. Nah, puja bakti ini biasanya dilakukan kalau tidak di wihara, di cetia. Apa itu cetia, nak? Iya betul, cetia adalah wihara yang kecil, fasilitasnya masih sederhana ya. Nah, lalu di Indonesia ini juga mulai dibudayakan untuk merayakan hari Waisak di candi-candi peninggalan kerajaan Buddha gitu. Jadi untuk melestarikan candi-candi ini, diantaranya perayaan Waisak yang setiap tahun dilakukan adalah di Candi Borobudur, di Candi Sewu, di Candi Muara Takus, dan di Muaro Jambi. Nah, kalau di Sumatera Selatan atau khususnya di Palembang, biasanya di mana dilakukan bersama-sama? Betul, di Bukit Seguntang. Jadi di Bukit Seguntang itu setiap tahun ada perayaan Hari Raya Waisak. Biasanya diambil menjelang Waisak 1 minggu sebelum Waisak. Lalu pada hari Waisaknya kita lakukan puja bakti di wihara masing-masing. Nah, kalau secara nasional, perayaan Waisak secara nasional itu dilakukan di Candi Borobudur. Di Candi Sewu juga mulai banyak yang datang. Kalau dulu Candi Sewu itu hanya umat Buddha dari daerah Jawa Tengah, tapi sudah 3 tahun terakhir ini banyak umat Buddha dari daerah provinsi-provinsi lain juga merayakan Hari Raya Waisak di Candi Sewu. Lalu yang kedua, kadang juga perayaan Waisak itu dilakukan di gedung pertemuan atau di sekolah-sekolah. Nah, yang kedua bakti sosial. Bakti sosial ini bisa berupa donor darah. Apakah kita bisa donor darah? Ya bisa, tetapi kalau kalian harus menunggu saat nanti usia kalian 17 tahun ya. Jadi kalau sudah usianya 17 tahun baru boleh melakukan donor darah. Itu juga ada syaratnya, berat badannya untuk laki-laki minimal 50 kilo dan untuk wanita minimal 45 kilo. Jadi kalian tidak boleh kurus-kurus ya. Tapi juga tidak boleh terlalu gemuk supaya sehat. Bu, kalau donor darah itu takut? Tidak perlu takut, itu adalah salah satu praktek bodhisatwa. Ingat, di pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang bodhisatwa, salah satunya bodhisatwa Kuan Im, bodhisatwa yang selalu menolong orang yang kesusahan. Nah, kalau kita donor darah itu berarti menyelamatkan nyawa makhluk lain, manusia lain, orang lain, sehingga karma baiknya sangat besar. Nah, kita bisa menjadi sehat, kita bisa menjadi panjang umur, kita juga akan merasa bahagia karena sudah melakukan perbuatan baik. Jadi nanti saat kalian dewasa, jangan takut untuk donor darah ya, karena itu pahalanya sangat besar karena sudah menolong menyelamatkan nyawa orang lain. Lalu bakti sosial yang kedua biasanya dilakukan dengan memberi bantuan berupa makanan, pakaian, ataupun obat-obatan ke panti jompo dan panti asuhan. Bantuan ini juga diberikan kepada orang yang tidak mampu di sekitar lingkungan wihara. Lalu bisa juga kerja bakti membersihkan lingkungan, melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Nah, inilah hal-hal yang kita lakukan saat hari raya Waisak. Setelah kita melakukan puja bakti, lalu kita melakukan bakti sosial. Nah, ini adalah satu contoh gambar perayaan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lihat, itu belakangnya candi, umat yang datang banyak sekali. Lalu juga ada buat altar dan juga ada biku-biku bantunya banyak sekali. Lalu ini beberapa perayaan ya, ada yang
pojok kiri atas nih perayaan Waisak di Bukit Siguntang, ya, tulisannya tertutup. Kemudian di bawahnya di Candi Brahu Jawa Timur. Lalu ada Candi Muara Jambi dan Waisak di Lombok. Ini yang pojok kanan ini ya. Ini di Lombok, semua dilakukan di alam terbuka. Lalu yang di wihara mana, Bu? Nah, ini yang kita di wihara nih, perayaan Waisak di wihara-wihara. Banyak umat yang datang kan? Ya, itu karena kita bersuka cita terhadap perayaan Waisak. Lalu maknanya apa? Setelah kita tahu bahwa Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, maka kita harus meneladan bagaimana cara hidup Buddha Gautama. Nah, maknanya sebaiknya kita mensyukuri kelahiran kita saat ini dengan belajar sungguh-sungguh, berbuat baik, berbagi kasih sayang dengan orang lain, menjalankan dharma, dan selalu berbuat baik. Itulah makna Hari Raya Waisak. Nah, di beberapa kota lain seperti di Jawa atau di Lampung, itu Hari Waisak diperingati juga setelah puja bakti. Biasanya nanti antar umat itu saling sanjo, berkunjung ke rumah umat lain. Di sana kita saling memberi ucapan selamat, lalu makan-makan snack, atau kalau dihidangkan makanan nasi ya, dan lauk pauknya juga bisa demikian. Nah, anak-anak, itulah perayaan Waisak, Hari Raya Waisak. Kita harus bangga sebagai umat Buddha dan harus rayakan Waisak dengan penuh kegembiraan. Dan setiap tahun kita harus selalu berubah menjadi lebih baik seperti yang diteladankan oleh Buddha Gautama. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat belajar dari rumah. Lalu jangan lupa senantiasa rajin membaca dan bertanya jika ada yang tidak dipahami. Terima kasih. Namo Buddhaya.